Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Rizky Nipsi Ramadhani MSc. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerjasama untuk memenuhi tugas ini. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 4 beserta NPM-nya. Di sini kami akan membahas tentang materi organel sel. Tapi sebelum membahas organel sel, kita perlu tahu apa itu sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Dan organel sel adalah bagian-bagian dari sel. Berikut adalah gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Di dalam sel tumbuhan dan hewan ada berbagai macam organel yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri untuk kehidupan sel. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dari organel sel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel yang ada pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada nukleolus, yang kedua ada nukleolus, dan yang ketiga ada kromatin. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi nukleolus atau inti sel, yaitu berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Inti sel adalah bagian paling dalam dari sel tumbuhan. Yang kedua ada nukleolus. Fungsi nukleolus atau anak inti adalah ikut terlibat dalam sintetis berbagai macam RNA. Fungsi lain untuk membentuk ribosom, sehingga nukleolus terlibat dalam sintesis protein. Yang ketiga ada kromatin. Kromatin adalah campuran histon DNA serta protein lainnya yang membentuk kromosom. Fungsi utamanya adalah mengkondensasi DNA untuk mengaktifkan RNA masuk dalam inti sel, dan kromatin berfungsi untuk menyalin RNA dan melindungi DNA dari kerusakan. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan tentang mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria berfungsi sebagai pusat memperbakar atau pernapasan sel atau inspirasi seluler. Mitokondria ini termasuk bagian organisme sel tumbuhan yang ukurannya besar dan mudah terlihat. Bentuknya lonjong dan berisi berbagai enzim untuk memecah karbohidrat. Fungsi utama mitokondria ini adalah menyuplai energi berupa ATP yang digunakan sel untuk hidup. Kemudian lisosom. Pengertian lisosom yaitu organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Lisosom berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Saya akan melanjutkan materi badan Golgi. Golgi disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diskotosom, yaitu organ sel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel dan bangun ini mampu diteliti dan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Fungsi dari badan Golgi adalah melepaskan ekskresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantong vesicula untuk sekresi sel dan membantu proses pembentukan titik sel tumbuhan. Bentuknya seperti pipi yang berkat. Yang dimaksud dengan membran plasma adalah fitur universal yang dipunyai oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang dinamakan membran plasma yang memisahkan sel dengan sekitar yang terkait di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup. Si membran plasma akan menyeleksi zat mana yang bisa dilalui dan zat mana yang tidak dapat dilaluinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel, dan sintesis protein. Retikulum endoplasma sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu RE halus karena permukaannya yang halus dan RE kasar karena ada ribosom. RE halus berfungsi sebagai tempat menyimpan enzim untuk pembentukan lipid. Yang kedua, berperan dalam proses detoksifikasi sel.
Yang ketiga, menyimpan ion-ion yang dibutuhkan oleh sel. Sedangkan Re kasar berfungsi membantu dalam proses pembentukan protein atau disebut juga sintesis protein. Ribosom sendiri berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesis protein. Saya akan melanjutkan materi bagian peroksisom dan vakuola. Peroksisom ini fungsinya untuk memecah metabolisme asam lemak menjadi bentuk gula yang lebih sederhana. Ada pula beberapa fungsi dari peroksisom, yaitu yang pertama, sebagai penghasil enzim katalase dan oksidase yang berfungsi untuk memindahkan hidrogen dari substrat agar bisa bereaksi dengan oksigen dan dapat menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai penghasil lainnya. Fungsi yang kedua, sebagai bahan bakar respirasi sel yang dihasilkan dari pepecahan asam lemak menjadi bentuk molekul kecil. Yang ketiga, dalam sel hati. Fungsi ini dapat menetralisasi racun yang ditimbulkan oleh alkohol dan senyawa kimia berbahaya lainnya. Bagian selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola berfungsi membantu sel untuk tumbuh membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme sel. Vakuola mempunyai peran sebagai wadah penyimpan sel. Vakuola ini juga berfungsi untuk mengatur tekanan turgor sel tumbuhan. Vakuola sendiri memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran organel yang lainnya. Berikut beberapa fungsi dari vakuola. Yang pertama, untuk melindungi sel. Yang kedua, menyimpan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, amilum, dan glukosa. Yang ketiga, melakukan sirkulasi zat dalam sel. Yang keempat, menyimpan pigmen di dalam daun, buah, dan bunga. Yang kelima, menyimpan minyak atrisi. Yang keenam, mengatur tekanan osmosis sel. Yang ketujuh, menimbun sisa metabolisme sekunder seperti karet, tanin, alkaloid, dan kalsium oksalat. Fungsi yang terakhir, membantu pertumbuhan sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan saja. Jadi, ada dua organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu yang pertama dinding sel. Seperti namanya, dinding sel ini memiliki sifat yang kokoh dan kuat, dan memiliki fungsi memberi bentuk dan melindungi isi sel. Yang kedua yaitu plastida atau kloroplast. Plastida atau kloroplast ini adalah sekumpulan organel yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Klorofil ini memiliki fungsi penting bagi tumbuhan, yaitu untuk keberlangsungan proses fotosintesis dan memproduksi makanannya sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan saja. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang organel sel yang hanya terdapat pada hewan. Organel sel yang hanya terdapat pada hewan yaitu sentrosom. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, letak sentrosom itu berdekatan dengan nukleus atau inti sel. Sentrosom itu terdiri dari dua sentriol. Fungsi sentrosom adalah untuk pembelahan sel, sedangkan sentriol memiliki fungsi untuk mengatur arah pembelahan sel itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like dan komennya ya. Thank you.